karuniamu, pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintuku dan kau bukakan, sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, karena kebaikan-Mu Engkau telah memberikan kami hari yang baru, supaya bisa kami beraktivitas pada hari ini dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, karena kami anak-anak Tuhan sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat 7. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berdoa adalah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita setia berdoa setiap hari kepada Tuhan, berarti kita menjalin suatu hubungan dengan Tuhan, sehingga kita mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita mengerti apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Apakah yang kita minta adalah supaya kita tetap setia kepada Tuhan, ataukah yang kita minta supaya kita menjadi orang penyabar, ataukah supaya kita menjadi orang yang adil dan jujur? Atau yang kita minta itu adalah kebutuhan hidup kita, atau keinginan kita. Semuanya itu sebenarnya sudah disediakan Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Tetapi kita harus meminta dengan tangan di bawah. Minta kepada Maha Yang Kuasa. Kita orang yang di bawah minta kepada yang di atas, tentunya dengan rendah hati. Kita meminta kepada Tuhan dengan rendah hati. Apa yang kita mau minta kepadanya, karena Tuhan memang sudah mengerti sebelum kita mengungkapkan apa permintaan kita itu. Tuhan sudah tahu lebih dahulu isi hati kita. Bisa kita bandingkan dengan permintaan Raja Salomo. Raja Salomo
Dia meminta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa Israel dengan jujur dan adil. Maka Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo karena Tuhan menyenangi permintaannya itu. Dan yang tidak diminta oleh Raja Salomo pun diberikan Tuhan, yaitu umur yang panjang, kekayaan, dan yang lain-lain. Demikianlah Tuhan memperhatikan orang-orang yang akrab dengan Dia, memperhatikan semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan juga carilah, maka engkau akan mendapat. Tentu kalau dikatakan mencari harus mempunyai usaha, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang kita cari itu. Dan kita sadari bahwa kemampuan kita untuk mencari terbatas. Oleh karena itu kita sangat mengharapkan pertolongan, campur tangan Tuhan di dalam kita mencari, di dalam kita bekerja untuk mendapatkan kebutuhan kita atau apa yang mau kita cari itu. Demikian juga dikatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetuk pintu berarti kita sudah di dekat pintu. Kita sudah di dekat pintu hati Tuhan. Tinggal kita mengetuk sehingga Tuhan membukakan hatinya bagi kita. Kalau Tuhan sudah membukakan hatinya bagi kita, Tuhan mengetuk hati kita, dan kita juga membukakan hati kita bagi Tuhan, sehingga Tuhan bisa berada di dalam hati kita. Kalau Tuhan sudah berada di dalam hati kita, sudah ada suatu keakraban dengan Tuhan, sehingga apa yang kita minta, apa yang kita cari, itu diberikan Tuhan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 9, adakah seseorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Orang berdosa pun kalau anaknya meminta roti, tidak akan diberikannya batu. Kalau anaknya meminta ikan, tidak akan diberikannya ular. Orang berdosa pun tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga, yang begitu sangat mengasihi anak-anaknya. Tentu kalau anak-anaknya meminta kepada Bapanya yang di sorga, Bapanya akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta, mencari, mengetuk, supaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa kami mengerti dan bisa kami pakai dalam hidup kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang ada di GBKP Pondok Gede.
Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang ada di GBKP Pondok Gede, pendeta dan keluarganya, pertua diaken dan keluarganya, emeritus dan keluarganya, dan guru sekolah minggu dengan keluarganya, dan semua yang mengambil pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP Pondok Gede. Engkau berkati semua, Engkau berikan kesehatan, hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka juga bisa melayani dengan sungguh-sungguh, dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit di wilayah Pondok Gede, Bapa, Engkau melihat semua itu Tuhan. Kalau mereka berada dalam keadaan sakit, entah terkena penyakit COVID-19 ataupun penyakit yang lain, Tuhan, Engkau mengulurkan tangan pengasihan-Mu, Engkau jamah tubuh mereka, Engkau angkatkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan Engkau juga Bapa melihat saudara-saudara kami jemaat Pondok Gede di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, entah itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga. Tuhan juga mengulurkan tangan pengasihan-Mu kepada mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GBKP Pondok Gede. Dan di atas semua ini Tuhan, ampunkanlah segala salah dan dosa kami Tuhan. Agar pada hari ini pun Tuhan kami bisa bekerja, beraktivitas dengan baik. Kami membuat sebaik-baiknya yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.